Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Di suatu pagi yang cerah dalam musim semi tahun 1872, seorang ibu muda yang bernama Annie Sherwood Hawks bertanya-tanya di dalam hati. Bagaimana seseorang bisa hidup tanpa Tuhan di sampingnya? Pikiran itu menggelisahkan hatinya. Dan pada akhirnya terlintas dalam pikirannya, tidak mungkin dia hidup tanpa Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan setiap jam, setiap saat. Annie segera mengambil penanya dan menuangkannya menjadi sebuah lagu yang indah, yang akan kita nyanyikan untuk mengingatkan kita bahwa kita pun membutuhkan untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan agar hidup kita bisa selaras dengan kehendak-Nya. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tema ibadah hari ini adalah dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Selanjutnya mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Shalom umat terkasih. Sudahkah kita tahu tentang sejarah singkat Gereja Kristen Indonesia? Mari bersama kita belajar dan bertumbuh dalam iman melalui Growing in God yang diadakan pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Selamat Paskah, teruslah berkarya, Tuhan sudah berkarya. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 7 Maret 2025
melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Ubur-ubur ikan lele, mau ada es mutok nih Le. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, lapor pajak itu wajib gak sih? Apalagi sekarang ada sistem baru yang bikin tambah bingung. Baiknya gimana ya? Nah, Sobat Komisi Dewasa, yuk temukan penjelasan dan caranya bersama Bang Andika di Esmood Talk tanggal 15 Maret 2025 jam 10 pagi. See you! Aksi donor darah akan diadakan lagi pada hari Minggu 16 Maret 2025 mulai pukul 9 pagi bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari kita berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan melalui aksi donor darah ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi Papa Mama. Sudah 1 tahun sejak Paduan Suara Anak GPC mengalami perubahan waktu latihan. Senang sekali dengan antusias Papa dan Mama yang mengantarkan anak-anak untuk berlatih bersama. Setahun kemarin, selain aktif di pelayanan gereja, anak-anak juga ikut Pes Parawi Daerah DKI Jakarta 2024. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. Di sini kami mengajak Papa, Mama yang mempunyai anak kelas 4 sampai kelas 9 untuk bergabung bersama berlatih bernyanyi. Setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 pagi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sampai jumpa. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Di bawah kemari orang-orang yang kukasihi, Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hati yang gembira adalah obat. Itu yang disaksikan oleh anak-anak kita tercinta, Bapak Ibu. Ya, kita meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana mereka menyaksikan itu, pasti ada sukacita dalam hati kita. Seperti apa yang dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena itu, mari kita memulai kebaktian pagi hari ini dengan hati yang gembira. Minggu ini kita memperingati dan merayakan Minggu Transfigurasi, yakni minggu terakhir setelah Minggu Epifania. Dan minggu sebelum kita bersama-sama akan memasuki masa Prapaskah di hari Rabu Abu yang akan datang. Dalam Minggu Transfigurasi ini, kita memperingati peristiwa pertemuan Yesus, Musa, dan Elia, di mana Yesus dimuliakan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita di Minggu Transfigurasi ini adalah dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Pertanyaannya bagi kita semua saat ini, apakah selama ini kita sudah peka mendengarkan suara Allah dan siap mentaatinya? Seringkali kesibukan, ketidaktaatan, ataupun perasaan tidak membutuhkan Tuhan sering membuat kita abai dan lalai untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari bersama kita berdiam diri sejenak, kita akui segala kerapuhan
dan dosa serta ketidakmampuan kita untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Serta kita memohon belas kasih dan pengampunannya. Kita bersama merenungkan dan berdoa di dalam doa pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Kami tidak bisa bersembunyi, apalagi menyembunyikan segala perbuatan kami di hadapan-Mu. Saat ini di hadapan-Mu kami tertunduk dengan rasa malu karena dosa kami. Ampunilah segala dosa, ketidaktaatan, dan ketidakmampuan kami untuk mendengar suara-Mu. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Ubahkan hidupku menjadi baru. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah membuka diri dan mengakui kerapuhan dan dosa kita di hadapan Tuhan, sambutlah berita anugerah Tuhan dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku
dan dekatkanlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Silakan duduk, Ibu Bapak dan Saudara semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Raihlah kami ya Tuhan, dekatkanlah kami dengan pribadi-Mu melalui firman yang akan kami renungkan sesaat lagi, supaya kami semakin tahu dan paham apa yang menjadi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya dan bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya, sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun, namun Kau juga membalas kesalahan mereka, sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Bacaan kedua menurut 2 Korintus 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun, pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya di dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai dengan ayat 43a. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan
digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Namun, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap dari kita yang mendengarkan firman Allah dan juga mempraktikannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus mendengar suara saya agak seksi ya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini keadaannya. Terima kasih bantuannya untuk Penatua Mario yang telah menjadi liturgos. Kirain mau lanjut Pak Mario udah pakai jas. Udah jadi pendeta aja sekalian Pak Mario. Ibu Bapak dan Saudara semua, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Ketika kita bersama-sama merenungkan kisah bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan bicara soal dimuliakan, rasanya bukan hanya Yesus yang dimuliakan, tapi manusia secara naluriahnya senang buat dipuji, senang untuk dihargai, betul? Betul enggak? Betul ya? Pak Kris senang ya kalau Pas Aries dipuji gitu ya, wah bagus nyanyinya. Kita semua senang dipuji. Kalaupun ada udah jangan dipuji, tapi dalam hati, yes, yes, yes. Dan Ibu Bapak dan Saudara semua, nggak usah khawatir, merasa aduh, wah berarti saya enggak rendah hati. Karena kalau kata seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow, kebutuhan untuk dihargai,
kebutuhan untuk dipuji ada dalam lapisan-lapisan piramida kebutuhan ini. Kalau kita lihat di dalam piramida tersebut, yang paling atas ada yang namanya aktualisasi diri. Lapisan kedua dari atas itu yang disebut kebutuhan untuk dihargai. Ini adalah manusiawi, ini adalah naluriahnya manusia. Karena itu nggak heran kalau banyak orang yang berusaha, termasuk kita semua, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini, untuk dipuji, untuk dihargai. Mulai dari apa? Mencari prestasi supaya dapat prestise, supaya dipandang. Lalu ada juga ketika kita ada di dalam persoalan, manusia itu senang untuk menjadi pahlawan bagi sesamanya. Sejak kecil, anak-anak udah dimasuki dengan film-film superhero. Wah, itu udah terbayang Bapak Ibu. Bagaimana saya nanti bisa jadi superhero, menjadi pahlawan, dipuji dan dihargai. Saya ingin dipuji, gimana caranya? Saya harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan tanpa sadar, ketika kita mencari pemenuhan, pujian, penghargaan dari hal ini, kita akhirnya capek sendiri, Ibu Bapak dan Saudara semua. Dan bahkan ketika mendengar, ada orang yang meritik kita, ada orang yang kasih masukan, hati kita langsung ciut dan langsung merasa diri kita tidak berharga. Dan bahkan tidak jarang ada orang yang kemudian mencari pujian juga. Ya udah, supaya saya dipuji, maka saya harus membuat orang lain tidak dipuji. Saya bagus, yang lain jelek. Menjelekkan orang supaya kita yang dipuji. Membuat kita menaikkan diri kita dengan mengorbankan orang lain. Ibu Bapak dan Saudara semua, ini adalah realitasnya saat kita mencoba memenuhi kebutuhan untuk dihargai dan dipuji. Memenuhi kebutuhan kita untuk dimuliakan. Dan justru inilah yang perlu kita renungkan. Kalau ini adalah sesuatu yang manusiawi, ya memang keinginan itu nggak bisa dihapus begitu saja. Karena nanti kalau itu dihapus, kita jadi bukan manusia. Tetapi yang justru harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari sumber untuk dihargai, sumber untuk dipuji itu dengan sumber yang benar, dengan sumber yang baik, bukan dengan cara yang keliru. Dan firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa diri kita dihargai, diri kita dimuliakan, hanya ada di dalam Kristus. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Nah ini Ibu Bapak dan Saudara semua. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Maka Alkitab udah kasih solusinya. Firman Tuhan udah kasih jawabannya. Kalau kita membutuhkan untuk dimuliakan, membutuhkan untuk dihargai, datangnya ke siapa? Pada Tuhan. Tuhan yang mengisi. Dan sebenarnya ini bukan hal yang asing kok. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena kalau menurut tema kita hari ini, Dia telah dimuliakan. Nggak asing kok hal ini. Sama kalau kita mau punya ilmu bermusik, maka kita harus datang kepada siapa? Orang yang udah dikasih sertifikat sebagai pemusik, betul? Kalau kita mau, nih kayak saya gitu ya, pengen sembuh, datangnya ke siapa? Ke dokter, orang yang udah dianugerahkan, nih
lu dokter. Maka kalau kita mau dimuliakan, maka datangnya kepada siapa? Sosok yang telah dipermuliakan, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah itu sendiri. Dan itu udah dibuktikan dalam bacaan pertama kita. Dalam Keluaran, diceritakan bagaimana ketika Musa datang menghadap kepada Allah. Muka Musa berubah, Musa pun dimuliakan. Maka tidak ada keraguan lagi harusnya bagi kita untuk memenuhi kebutuhan dihargai untuk datang kepada Tuhan. Persoalannya adalah dalam realitas kita, kadang kita tidak yakin apakah memang Tuhan ini sudah dipermuliakan. Lah kalau Tuhan sudah dipermuliakan, kok rupa yang kita lihat dalam diri Kristus adalah salib, adalah penderitaan. Lah kalau memang Tuhan itu adalah pemenang, kok dia malah mati? Dan akhirnya realitas ini juga nyerempet dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dimuliakan itu artinya dekat dengan Tuhan. Tapi kok Pak, saya setelah dekat sama Tuhan, yang ada usaha saya makin jeblok. Ada beberapa rekan teman saya yang dulunya tidak mengenal Kristus dan setelah dibaptis mengenal Kristus. Banyak cerita, saya setelah mengenal Kristus malah ditolak sama keluarga. Malah dianggap saya pengkhianat, diusir keluar dari rumah. Tidak diaku lagi sebagai anak. Ada juga yang berkata, ada juga yang pernah sharing, ketika tahu bahwa saya mengikut Tuhan, saya jenjang karirnya malah diserobot sama orang lain. Seolah dimatikan karir saya. Ada juga yang berkata, kok setelah mengikut Tuhan saya malah makin susah ya. Saya malah makin repot. Apakah benar ini jalan kemuliaan? Apakah benar diri saya makin dihargai yang ada ketika mengikut Tuhan? Saya malah diejek, sok suci lah, sok saleh, hari Minggu ke gereja Allah. Kampungan banget, kuno. Itu yang saya terima Pak, itu yang saya terima. Apakah benar? Justru ketika mengikut Tuhan, saya merasa saya dipenuhi kebutuhan saya untuk dipuji, untuk dihargai. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, realitas ini, respons ini enggak hanya terjadi pada masa sekarang. Pada masa lalu pun, para murid mengalami keraguan serupa. Ketika 8 hari lalu, sebelum peristiwa transfigurasi, Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa Mesias itu harus menderita. Para murid ragu. Para murid kemudian mempertanyakan apakah benar dia Mesias. Apakah benar dia adalah sosok yang dimuliakan kalau justru dia malah akan mati. Apakah dia benar sosok yang diurapi. Mesias itu kan artinya diurapi. Apakah benar dia diurapi Allah kalau justru cercaan, hinaan yang akan ia terima. Para murid pun kemudian meragukan hal tersebut. Dan karena itu, di dalam keraguan tersebut, peristiwa transfigurasi ditampakkan oleh Kristus. Yesus dimuliakan di atas gunung. Jika dalam tahun liturgi, kita beberapa hari kemarin juga belajar bagaimana kita ada di dalam masa-masa Epifani, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada dunia. Maka di ujung masa-masa Epifani, di hari ini, Tuhan menampakkan kemuliaannya pada kita. Apa yang dia tampakkan? Yang dia tampakkan lewat peristiwa bagaimana ia di atas gunung, kemudian berjumpa dengan Musa dan Elia, 2 orang nabi yang dihormati, yang dianggap mulia oleh orang Israel. Dan bahkan apa? Injil mencatat, Yesus pun berganti pakaian menjadi putih. Lalu mukanya gimana Ibu Bapak dan Saudara semua? Bersinar, glowing,
Bukan karena pakai skincare ya ibu bapak. Dan di dalam peristiwa itu bukan hanya soal pertemuan, tapi apa yang dilakukan Yesus bersama Musa dan Elia. Mereka bercakap-cakap di dalam sebuah suasana yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan kemuliaan ini. Mereka bercakap-cakap. Apa yang mereka percakapkan? Kita baca bersama 1, 2, 3. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara. Yang mereka bicarakan tentang apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Mereka berbicara tentang jalan salib yang akan diambil oleh Yesus. Di dalam meeting yang penuh dengan kemuliaan, di dalam meeting ketika bicara soal kemuliaan, yang dibicarakan dalam meeting tersebut adalah jalan salib, adalah jalan penderitaan. Percakapan ini menegaskan sesungguhnya bahwa jalan penderitaan itu adalah bagian dari kemuliaan. Ketika mereka lagi mempercakapkan ini kemuliaan bagaimana menampakkan kemuliaan pada dunia. Lalu mereka bicarakan, yuk Yesus terus masuk di dalam penderitaan. Dengan demikian ibu bapak dan saudara semua, kemuliaan ini bukan bicara soal bentuk, bukan bicara soal rupa. Mau bentuknya seperti apa, mau pakai baju penuh kemilau, mau pakai baju penderitaan, itu tidak memengaruhi dan bahkan tidak mengurangi kemuliaannya Yesus. Dan bahkan bukan hanya berhenti dalam percakapan ini. Ketika para murid melihat, lalu ada juga suara dari sorga. Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Suara yang serupa, kalimat yang serupa, ketika hal ini juga diperdengarkan di peristiwa sebelumnya. Ingat ibu bapak di peristiwa mana kalimat serupa diperdengarkan? Di peristiwa pembaptisan Yesus. Di hari-hari pertama masa Epifani, kita ada minggu pembaptisan Yesus. Disampaikan kalimat yang serupa. Dan di akhir minggu-minggu Epifani, kita juga diperlihatkan pada kalimat yang serupa. Maka sekali lagi kalau udah ngomong baptisan, itu sangat identik dengan yang namanya identitas. Maka dengan kata lain, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung mau menyatakan kepada kita kemuliaan Tuhan bukan terletak pada rupanya, bukan terletak pada bentuknya. Tapi kemuliaan Tuhan sesungguhnya terletak pada identitasnya. Penampilan boleh beda, tapi identitas yang menentukan. Saya jadi teringat zaman dulu ada seorang pengusaha namanya Bob Sadino. Ibu bapak masih mengenal ya, masih tahu. Apa keunikannya, apa pembedanya Pak Gusti, apa pembedanya Pak Bob Sadino? Selalu pakai celana pendek Bapak Ibu. Ada yang mau ngikutin Pak Bob Sadino kalau kebaktian di gereja? Kayaknya kita aja sungkan ya. Tapi itu penampilannya, dia pernah menghadap presiden cuek aja dengan celana pendek. Ada fotonya jalan sama Soeharto. Penampilannya oke beda, tetapi orang udah tahu identitasnya siapa. Dan ini juga yang terjadi ketika kita bicara soal kemuliaan. Bahkan kalau ditanya kalau gitu apa identitasnya? Percakapan tadi juga menampilkan identitas Kristus. Identitasnya apa? Dia yang mau tetap setia, dia yang mau tetap teguh mengikuti kehendak Sang Bapa. Bahkan dalam Mazmur 99 yang tadi dinyanyikan, Mazmur 99 ayat 4, kalau kita boleh buka Alkitab.
Di situ dijelaskan kenapa Allah ditinggikan. Karena apa? Karena ia mencintai hukum dan menegakkan kebenaran. Ia setia pada kehendak Bapa. Tuhan ditinggikan, mari kita tinggikan Tuhan Allah kita. Karena dia setia memegang kehendakan Bapa. Maka mau penampilannya apapun, kemuliaan bukan bicara soal gemilang, bukan bicara soal bercahaya, bukan bicara soal glowing. Tapi apa? Identitas, hati yang tetap teguh pada Kristus. Dan bukankah dunia juga sering menobatkan seseorang sebagai orang yang punya hati mulia? Bukan karena hartanya, tapi karena apa? Karena kebaikan hatinya. Ada Bunda Teresa yang gak kaya, dia hidup sederhana, tinggal di Kalkota, kota yang dalam tanda kutip cukup jelek, banyak pengemis, banyak orang-orang yang tidur dan tinggal di jalanan. Dan Mother Teresa di dalam kesederhanaannya hadir untuk mereka, kita sebut sebagai hati bermulia yang mulia. Tapi kita juga sering kok mendengar ada orang-orang kaya yang kemudian jadi filantropi, ya, memberikan kekayaannya untuk berbelas kasih pada dunia. Kita juga menyebutnya mereka sebagai orang-orang yang berhati mulia. Mau kaya, mau miskin, rupanya bisa berbeda. Tapi kalau hatinya mulia, itu yang penting. Maka ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi berita baik untuk kita. Bahwa kemuliaan dalam definisi Kristus bukan bicara soal situasi, tapi bicara soal apa? Hati, identitasnya. Ini bukan bicara soal gimana situasi kita. Apakah situasi kita baik-baik saja, atau situasi kita kata dunia dibilang sakit, dibilang nganggur, dibilang apa. Itu bukan soal. Tapi ketika identitas kita tetap teguh pada firman Tuhan, di situ kita telah menampakkan kemuliaan Kristus. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, ini yang juga sesungguhnya ditampakkan oleh Kristus. Peristiwa transfigurasi, perubahan rupa, perubahan bentuk Kristus sesungguhnya bukan hanya terjadi saat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. 24-25 Desember kita merayakan apa? Ada Allah, Sang Raja Mulia, Sang Raja Damai yang lahir dalam rupa baik. Transfigurasi? Iya. Tetap mulia? Iya. Nanti April kita juga akan melihat bagaimana Kristus yang disesah, Kristus yang disalib, udah kayak penjahat, rupanya udah kayak penjahat. Apakah dia tetap mulia? Iya. Meskipun mahkotanya adalah mahkota duri. Ketika Yesus bangkit dia mulia? Iya. Dan bahkan mungkin Yesus juga hadir bersama dengan kita saat ini dalam berbagai rupa. Penampilannya beda, tapi identitasnya sama. Itulah kemuliaan. Dan supaya kita tidak terlewat akan hadirnya kemuliaan Allah, maka firman Tuhan yang terdengar dari surga pun sekali lagi menekankan kata terakhir, dua kata terakhir apa? Dengarkanlah dia. Dan ibu bapak dan saudara semua, kata dengarkanlah dia dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata akoute. Dan ini ternyata menjadi akar kata dari, kalau kita bahasa populer yang sering kita dengar adalah akustik. Ibu bapak dan saudara semua, apa yang kalau ingat kalau kita ngomongin akustik? Kalau ini pokoknya berhubungan dengan musik ya. Ada gitar akustik. Dan bahkan kita juga sering dengar, oh kalau studio harus dibikin jadi ruang akustik. Kayak ruangan ini. Ibu bapak ada yang tahu ini ruangan di mana?
Ruangan di atas Bapak Ibu lagi direnovasi ruang akustiknya. Jadi bentar lagi kita studio bisa buat podcast, nanti Bapak Ibu bisa mampir ya. Mau nyanyi juga boleh, nanti direkam sama Komisi Kesenian. Ibu Bapak, apa yang membuat ruang akustik ini bisa kemudian dipakai tadi untuk merekam dan segala macam? Yang namanya ruang, itu kan sebenarnya kenapa harus diperbarui? Ruang akustik ini harus dibikin. Karena ruangan ini kan sebenarnya akan menerima suara dan akan memantulkan suara, betul? Tapi dengan adanya ruang akustik, suara yang diterima oleh tembok bisa dipantulkan dengan lebih baik dan bahkan menghasilkan suara yang bagus. Jadi dengan akustik, bukan hanya dia menerima suara, tetapi dia bisa mengubah suara tersebut menjadi sesuatu yang baik. Itu makna akouste. Bukan hanya mendengar, kita sambil jalan, aku tadi ngedengar ini. Dan udah sambil lalu, cuma jadi bahan gosip yang digosok makin sip. Tapi apa? Akouste, mendengar di sini artinya apa? Ketika kita mendengar, itu juga harus membuat kita memantulkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ada perubahan yang kita tampilkan. Dan ini makna. Makanya kemudian apa yang harus kita respons ketika kita memaknai kemuliaan seperti tadi? Responslah dengan akouste. Bukan hanya mendengar, tetapi berubah. Responslah peristiwa transfigurasi juga dengan sebuah transformasi perubahan. Ini poin perenungan kita yang kedua. Bagaimana responsnya? Bukan jatahnya sekadar kita untuk mengganti rupa kita, tapi juga berubah. Apa sih bedanya transfigurasi dan transformasi? Transfigurasi itu cuman berubah wajahnya, berubah bungkusnya, berubah bajunya. Tapi kalau transformasi, berubah sampai kedalaman hati, berubah sampai ke akarnya, itu transformasi. Tuhan bertransfigurasi dan kitalah yang bertransformasi. Ini yang diingatkan Yesus kepada orang banyak. Ketika setelah peristiwa di atas gunung, Yesus datang kembali ke kota. Kemudian ada seorang bapak membawa anaknya yang sedang kerasukan. Lalu sang bapak berkata, aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu. Dia hanya memikirkan, yang penting anaknya sembuh. Tapi Yesus berkata apa? Lalu kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Kamu cuma hanya melihat, oh Yesus datang untuk mengubah. Tapi yang harusnya terjadi adalah percaya, perubahan dari dalam diri. Ibu bapak dan saudara semua, ini dampak peristiwa transfigurasi untuk kita. Tuhan mah gak perlu transformasi lagi. Kan ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Identitasnya gak berubah. Justru yang harus berubah adalah diri kita. Menjadi pribadi yang semakin baik, semakin bertumbuh. Kalau di dalam Korintus Paulus juga menyinggung bagaimana perubahan itu, kita harus membuka selubung supaya kita merasakan kemuliaan itu. Selubung itu dosa, maka memang harus bertransformasi. Ini yang kedua. Namun ibu bapak dan saudara semua, ketika kita menyanggupi diri untuk bertransformasi, ada hal yang harus kita waspadai. Dan cerita tentang apa yang harus kita waspadai juga ada di dalam cerita tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa itu terjadi dengan para murid.
Apa yang terjadi dengan para murid? Kita baca 1, 2, 3. Nah, ibu bapak dan saudara semua tertidur. Bu, saya lagi nggak nyinggung bapak ibu yang ngedengerin suara seksi saya langsung masuk ke dalam alam mimpi ya. Tapi ibu bapak, ada yang menarik di sini. Petrus dan teman-teman itu ikut Yesus, benar? Ikut sampai ke atas gunung. Ikut. Kalau ditanya, kamu ikut Yesus? Ikut. Tapi ketika Yesus berdoa, dia ikutin? Enggak. Ikut hanya sebatas bareng-bareng. Dan ini yang menjadi kegagalan mereka melihat kemuliaan Kristus. Ini yang menjadi kegagalan mereka, akhirnya mereka enggak paham lagi. Karena mengikut hanya sebatas mengikut, tapi tidak ditiru. Maka ini harus kita waspadai. Sebagai pengikut Kristus, kadang kita udah bangga, oh iya saya udah jadi pengikut Kristus sejak kapan? Sejak kecil, sejak orok, sejak di dalam kandungan. Bahkan mungkin sebelum kita dibuahi juga oleh orang tua kita. Karena orang tua kita udah Kristen, saya menjadi pengikut Kristus. Tapi harus kita waspadai. Orang yang mau dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, bukan sekadar mengikut, tapi juga dia harus meniru. Kisah serupa terulang lagi di Getsemani yang nanti kita akan rayakan di Kamis Putih. Ikut para murid, betul? Lalu ketika Yesus berdoa, para murid disuruh ngapain ibu bapak? Berjaga dan berdoa. Yang terjadi apa? Padahal Yesus sedang menunjukkan kemuliaannya dalam rupa dia menangis sampai keluar darah. Terlewat lagi menyaksikan kemuliaan Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, setiap kita yang mau dipenuhi oleh kemuliaan Allah, setiap kita yang mau diisi oleh kemuliaan Tuhan terkait kebutuhan grafik Maslow tadi, kita nggak cukup dengan hanya mengikut, tapi juga kita meniru. Percuma kita ada di gereja setiap hari, ikut dalam pelayanan, ikut doa, ikut gerakan, membaca Alkitab setiap hari. Tapi apakah tindakan kita tutur kata sudah meniru Kristus? Sampai kapanpun kita akan gagal dipenuhi oleh kemuliaan Kristus. Kalau kita hanya mendengar tadi, hanya dengar-dengaran, bertransformasi, tapi transformasi juga harus dengan meniru Kristus. Maka kata Bang Napi zaman dulu, waspadalah, waspadalah. Waspadalah para pengikut Kristus. Kalau tidak, kalau kita tidak menjadi peniru Kristus, kita akan kehilangan kemuliaan. Ibu bapak dan saudara semua, sesungguhnya hal itu juga yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus pada waktu di dunia. Dia sedang mengembalikan kemuliaan kita untuk kembali menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang akan kita rayakan di masa raya Paskah. Kita akan mengingat kembali peristiwa bagaimana Tuhan menjadikan diri kita kembali mulia, mau memenuhi diri kita dengan kemuliaannya. Tapi seperti kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kalau kita hanya mengukur kemuliaan, hanya berdasarkan bentuk, bukan identitas. Oh iya, saya udah ngikutin Prapaskah, saya udah saleh ketika apa? Nanti hari Rabu diolesin pakai abu dahinya, terus cekrek ikut Rabu Abu Nich di GKI Aries, hashtag Rabu Abu makin saleh. Tapi pulang dari Rabu Abu, hatinya tidak menguasai diri. Saat di rumah kedapatan, dia belum disediain makan sama pembantunya, sama siapa.
boro-boro menguasai diri. Hanya bentuk bukan identitas. Oh iya udah ikutan nih Rabu Abu, udah pakai abu terus sambil makan pakai abu supaya kelihatan nih udah pakai Rabu, udah pakai apa? Udah ikut Rabu Abu. Tapi cuman ikut-ikutan. Nggak ada transformasi, nggak ada perubahan diri. Ikutan Kamis Putih nanti ada pembasuhan, ikutan berpuasa. Wah, ya. Mamer, oh sekarang ngapain? Saya hari ini puasa media sosial. Ya ilah. Nggak update selama 40 hari. Tujuannya buat penguasaan diri. Tapi penguasaan diri boro-boro sama aja. Diklaksonin dari belakang tetap marah. Percuma ibu bapak dan saudara semua. Dan waspada tadi. Kita cuma ikut-ikutan tanpa meniru teladan Kristus. Karena yang terpenting adalah bagaimana cahaya Kristus memenuhi diri kita. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita nikmati ziarah Prapaskah kita yang akan dimulai hari Rabu mendatang. Biarlah Tuhan memenuhi kita dengan kemuliaannya. Saat kita memiliki definisi baru tentang kemuliaan, apa tadi? Bukan soal penampilan, tapi identitas. Bagaimana responsnya? Bukan sekadar berubah rupa, transfigurasi, tapi apa? Transformasi. Dan yang ketiga, apa yang harus kita waspadai? Bukan hanya soal mengikut, tapi meniru. Tuhan menyertai kita semua dan memenuhi kita dengan kemuliaannya yang kekal. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan kembali boleh menguatkan, menegur, dan mengingatkan kami di dalam firman yang telah disampaikan. Untuk kami boleh tetap teguh di dalam identitas kami. Untuk kami boleh terus membawa transformasi dan meniru akan jalan Tuhan. Apa yang telah Engkau lakukan, apa yang Engkau telah firmankan di dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun di dalam program pelayanan, di mana kami bersama-sama GKI Taman Aries akan mengakhiri program pelayanan kami di bulan Maret ini. Tuhan, terima kasih banyak hal yang telah dilakukan bersama-sama, dan ketika kemarin juga kami sebagai majelis jemaat dan badan pelayanan kami boleh bersama-sama kembali disegarkan, bersama-sama kembali diingatkan, untuk kami boleh melayani bersama-sama dalam kesatuan, di dalam satu hati, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang berjalan, dan ketika kami di April nanti akan memasuki program pelayanan yang baru, Tuhan, setiap hal yang kami lakukan, Dialah Tuhan yang boleh menuntun kami, untuk kami boleh menjadi gereja yang ada di dalam terang Tuhan, yang boleh menerangi dunia ini, dan menerangi sekeliling kami, dan menjadi berkat bagi kami semua dan juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, ataupun juga dari salah satu dari kami ada yang mengalami sakit. Tuhan berkati setiap obat-obatan, setiap terapi, setiap perawatan, setiap dokter yang juga merawat dari setiap kami. Tuhan berkati semuanya sehingga boleh membawakan pemulihan. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang ada di dalam proses pemulihan ataupun di dalam usia lanjut, Tuhan terus menemani mereka. Biarlah Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan dari kami semua di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketika di dalam minggu depan kami akan bersama-sama memulai untuk Rabu Abu dan Masa Raya Paskah. Tuhan berkati setiap rangkaian acara, setiap rangkaian ibadah, setiap rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan bersama-sama di dalam Masa Raya Paskah ini. Sehingga Tuhan, kami boleh bersama-sama mengingat akan karya salib Tuhan, akan karya penyelamatan Tuhan untuk setiap dari kami. Untuk kami boleh mengingat bahwa kami hidup adalah karena anugerah salib Kristus yang boleh membawa kami untuk melanjutkan kehidupan, yang membawa kami untuk meniru terus akan jalan Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk juga klinik Pratama Karya Kasih di dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati, sehingga Tuhan klinik ini boleh terus bertumbuh, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami dan juga untuk setiap dari kami. Tuhan, terima kasih juga untuk semuanya yang Tuhan boleh berkati dari setiap umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, ketika saat ini banyak orang berkata Indonesia gelap. Banyak berkata bahwa keadaan ekonomi semakin menjadi tidak menentu. Berita semakin banyak hal-hal yang buruk. Tuhan, biarlah kami boleh membawa transformasi. Biarlah anak-anak Tuhan yang hadir di dalam negara ini dan juga setiap dari kami itu boleh membawa terang Kristus, boleh membawa kemuliaan Kristus di dalam setiap bagian kami, di dalam setiap kegiatan kami, sehingga Tuhan, bahwa terang Kristus boleh dinyatakan di Indonesia, juga untuk dunia. Biarlah Tuhan terus memakai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi berkat.
bagi Indonesia dan juga bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan ruangan ini, biar terus kami boleh percaya bahwa Tuhan terus menuntun kami untuk kami boleh terus membawa terang Kristus, kemuliaan Kristus dimanapun, di dalam setiap aktivitas kami. Semuanya kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan bersama-sama kita nyanyikan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan melalui persembahan kita. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harga kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar mempersembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya,
puji dan hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Dan saat ini, oleh karena rahmat-Mu jua, kami mempersembahkan persembahan kami ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar layak dipakai untuk pekerjaan gereja-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Kami persembahkan juga hati dan hidup kami untuk Kau gunakan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, masukilah kehidupanmu dengan terus mengarahkan telinga pada suaranya yang akan menuntunmu melewati segala lika-liku perjalanan hidupmu. Dan percayalah, Dia akan membantumu untuk melawan setiap godaan dan memberimu ketenangan dan kemenangan. Kami akan mengarahkan telinga kami agar terus mendengarkan suaranya. Tuhan akan memampukan kami. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah tekun. Nafsu kejahatan harus kau tempah. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kaum laki-laki, Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada tercela. perempuan, Tunjukkan kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. bersama-sama. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Perempuan, Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. lelaki, Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. bersama. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Maka arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan memampukan kita untuk memiliki sepekan mendengar suaranya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan.